Halo, selamat pagi. Kali ini ada satu unit inverter, satu unit ATS sinkronus pesanan via Tokopedia. Ini pemesan ada di Semarang. Ini untuk namanya nanti akan diberikan oleh admin. Ini mohon maaf untuk di video kali ini cukup berisik karena kami sedang uji beberapa inverter. Ini di bagian bawah sini. Ini ya, ada 4 unit. Jadi mungkin di sepanjang video ini terdengar suara kipas. Langsung saja ya, untuk ATS sinkronus ini kapasitasnya berapa ini ya? 5000 watt. ATS sinkronus 5000 watt. Untuk tampilan depannya seperti ini ya, cukup sederhana. Untuk voltmeter ini membaca input PLN ya, jadi ini bukan outputnya tapi ini input PLN. Oke, di bagian dalam seperti ini, memakai kontaktor karena daya besar. Di sebelah kanan juga ada MCB pengaman untuk inputan PLN dan inputan inverter. Bagian bawah kiri ada COS bypass, jadi ketika diarahkan ke bawah seperti ini, output ini akan dihandle sepenuhnya oleh sistem PLN. Jadi misal kita matikan seperti ini ya, ini outputnya tetap pada. Ini outputnya tetap pada ya, walaupun kita matikan seperti ini. Untuk ke tengah ini output padam, ini padam ya. Dan untuk ke atas ya, sistem auto, jadi bisa berpindah PLN dan inverter. Bagian bawah ada beberapa terminal. Untuk DC ini hanya untuk sensor baterai, jadi memakai kabel kecil saja sudah cukup. Bisa memakai 1,5 mm. Untuk bagian kanan-kanannya ini ada terminal untuk inputan dan output. Ini disesuaikan dengan dayanya ya, di 5000 watt, jadi bisa memakai 4 mm atau lebih, karena mungkin di tangannya adalah beban besar. Oke, langsung uji ke sistem. Nah, osiloskop ini untuk membaca kedua sumber ya. Ini untuk PLN, warna biru ini PLN. Untuk kuning ini output dari ATS ini. Oke, saat ini ada di prioritas inverter. Ini saya akan coba pindah ke PLN dulu. Tidak pindah ya. Nah, karena tadi gelombang di atas belum sepenuhnya sinkron dan sekarang sudah sejajar, maka ATS ini berpindah. Sekarang saya akan lakukan sebaliknya, yaitu prioritas ke inverter. Nah, di bagian dalam ini ada LVD sinkron ya, yang bergerak-gerak itu angkanya. Jadi ketika angka di LVD itu turun di bawah 5 volt, maka menandakan kedua sumber hampir sejajar. Dan ketika menyentuh ambang tertentu, maka ATS akan memerintahkan untuk memindah sumber. Seperti ini. Sumber dipindah antara PLN ke inverter seperti tadi ya. Sekarang tegangan baterai 49,7 dan prioritas di inverter. Saya akan simulasikan baterai ini habis dengan cara memutus jalur sensor. Artinya LVD ini membaca 0 volt. Bisa diasumsikan untuk baterai ini habis. Oke, dilihat untuk gelombang di atas, dan sekarang saya akan matikan sensor baterainya. Oke.
Dasar baterai off, terbaca ini 0 volt. Untuk gelombang di atas hampir sinkron. Tunggu saja. Belum ya, sejajar tapi belum menyentuh ambang batas untuk melakukan perpindahan. Oke, untuk gelombangnya kembali lagi. Jadi tadi sempat ke kanan, sekarang untuk gelombang kuning ini bergerak ke kiri ya. Jadi menjauhi titik sinkron. Nah, kita tunggu sampai gelombang itu sejajar kembali. Bergerak ya. Nah, ketika baterai habis seperti ini, maka ATS ini akan memerintahkan berpindah ke sumber PLN melalui sistem sinkronasi. Nah, seperti ini ya. Ditunggu, sebentar lagi akan berpindah ke PLN dan berpindah seperti itu ya. Cukup mulus. Ini ketika baterai habis ya. Nah, sekarang saya simulasikan baterai penuh kembali. (49,7 volt). Nah, ke titik sinkron masih jauh di 20 volt. Bisa dilihat turun kembali, berpindah. Nah, seperti itu. Jadi sudah saya pastikan untuk sistem ATS ini bekerja dengan baik. Bisa berpindah ke PLN inverter melalui prioritas atau melalui sistem LVD ketika LVD menyentuh tegangan bawah. Ya, cukup seperti itu untuk pengujiannya. Nanti bila kebingungan cara pemasangan atau cara pengoperasian dari ATS ini, bisa hubungi kami kembali, bisa lewat nomor pemesanan atau lewat nomor komplain. Oke, sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.